Shalom, saudara seiman. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Sylvia Tetralobi, dalam video saya yang kedua. Dalam video ini, saat saya sedang berdoa dan menyembah, Roh Kudus berbicara pada saya. Roh Kudus menyuruh saya untuk membuat video yang kedua. Dan dalam video ini, Roh Kudus menyuruh supaya saya menceritakan, menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk pertama kalinya. Jujur saudara, waktu Roh Kudus menyuruh saya untuk membuat video ini, saya sempat menolak. Saya menyatakan, Roh Kudus, saya rasanya tidak siap untuk membuat video ini, karena saya tahu video ini dapat membuat orang marah, dapat membuat orang menjadi tersinggung, kesal, emosi, ya seperti itu. Oleh karena itu saya sempat menyatakan, Roh Kudus, saya tidak mau. Tapi Roh Kudus berkata, kamu harus takut pada Tuhan. Oleh karena itu, setelah Roh Kudus terus berbicara kepada saya, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, karena itu yang Tuhan inginkan. Akhirnya saya putuskan saya akan buat video ini. Dan Roh Kudus berkata pada saya, kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi sekalipun orang mau marah, terutama keluarga saya, mau marah, mau benci, mau emosi, atau mungkin mencaci maki, apapun itu, saya tetap harus berbicara. Kebenaran tetap harus saya sampaikan, karena ini adalah jawaban Tuhan langsung untuk saya. Sehingga Roh Kudus menyatakan pada saya, kamu harus menyatakan kebenaran, apapun resikonya. Oleh karena itu, dalam video ini, saya tidak bermaksud sama sekali untuk menghasut, ataupun menghujat, ataupun menghakimi, sama sekali tidak. Tetapi saya akan menyatakan kebenaran, karena itu yang dinyatakan Tuhan Yesus buat saya. Tuhan Yesus menjawab doa saya. Oleh karena itu, saya harus menyatakannya. Saya tidak bisa mengurangi atau melebihkan. Apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah murni yang Tuhan nyatakan buat saya. Baik, saya akan mulai dengan kesaksian saya. Tahun 2016, ayah saya meninggal. Saya terlahir dari keluarga Katolik yang fanatik. Mama saya aktif sekali di gereja. Saya bertumbuh di dalam lingkup Katolik, dan bagi saya Katolik itu yang paling baik, yang terbaik, agama tertua, terbaik, yang paling pokoknya yang paling sempurna adalah agama Katolik. Kemudian ayah saya meninggal tahun 2016. Kakak saya dari luar kota datang. Waktu datang, dia mulai sharing sama saya, dia mulai ajak saya, dia mulai berbicara pada saya, kamu harus rajin berdoa, kamu harus sungguh-sungguh cari Tuhan, seperti itu. Terus saya berpikir benar apa yang dia katakan. Kemudian dia juga suruh menyarankan untuk saya mulai berpuasa. Kamu harus ambil puasa, seperti itu katanya. Setelah saya berpikir, merenungkan apa yang dia bagikan, share untuk saya berpikir benar juga apa yang dia katakan. Saya sudah harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya percaya itu bukan karena saya, tapi itu karena Roh Kudus yang mulai bekerja. Karena kita tahu di dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Seperti itu. Jadi saya percaya itu Roh Kudus yang berkarya, sehingga saya mulai ingin untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya mulai di dalam hati saya mulai ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya ingin berdoa lebih dekat sama Tuhan. Kemudian Roh Kudus mulai tuntun. Saya mulai ambil komitmen, ada jam-jam doa saya. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus bangun doa subuh, terus juga sore,
jam-jam 3 itu saya sudah mulai komit waktu itu. Terus kemudian saya ingat kakak saya bilang, kamu harus puasa. Akhirnya saya berpikir, oke, saya mau lakukan. Roh Kudus tuntun saya percaya itu. Karena kita kalau tanpa tuntunan Roh Kudus tidak bisa. Kita hanyalah debu di bawah kaki Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang sudah nonton video saya yang pertama, kita manusia hanya debu di bawah kaki Tuhan. Tanpa tuntunan dari Roh Allah yang kudus, kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi Roh Kudus, saya percaya itu Roh Kudus mulai tuntun saya. Saya mulai ambil komit untuk puasa. Jadi seminggu saya puasa di hari Jumat. Kebanyakan orang berpuasa kan banyak tujuan. Ada yang karena pergumulan berat, sehingga puasa supaya Tuhan jawab, Tuhan buka jalan, seperti itu. Ada juga yang karena untuk mencari masa depan, kayak untuk memperoleh pekerjaan. Ada yang berpuasa seperti itu. Ada juga yang berpuasa karena Tuhan suruh, Roh Kudus suruh. Ada banyak tujuan orang berpuasa. Tetapi saya tidak ada tujuan apa-apa. Saya puasa itu hanya untuk mengucap syukur, begitu. Jadi selama seminggu berjalan, mau senang, mau susah, apapun itu, saya mengucap syukur di saat saya berpuasa. Karena bagi saya, nafas hidup dan kesehatan itu sudah luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang. Bagi saya, ucapan syukur dan terima kasih di saat saya berdoa, terima kasih Tuhan, itu tidak cukup. Karena itu saya bawa dalam puasa. Jadi setiap saya puasa, saya cuma ucap syukur, terima kasih Tuhan atas 1 minggu berjalan. Apapun yang terjadi, saya tetap ucap syukur, seperti itu. Saya tidak minta apapun. Saya cuma mengucap syukur karena belum ditambah dengan berkat yang Tuhan beri. Baru nafas hidup, kesehatan. Belum ditambah lagi dengan berkat-berkat yang lain, begitu. Karena itu saya pikir saya tidak usah minta apa-apa. Apa yang Tuhan beri buat saya dan keluarga saya itu sudah lebih dari cukup. Makanya saya puasa hanya ucapan syukur saja. Dan itu berjalan sampai tahun 2017, 1 tahun berikutnya. Tuhan sudah persiapkan saya rupanya. Artinya setelah melewati ini baru saya menyadari seperti itu. Jadi di tahun 2017 ketika masa, biasanya Katolik itu ada masa prapaskah sebelum masuk dalam Paskah. Sebelum Paskah ada masa prapaskah. Jadi di situ hari Jumat kita biasa jalan salib, seperti itu. Jadi ketika saya sedang beribadah, Roh Kudus langsung bicara kepada saya. Roh Kudus nyatakan pada saya kalau ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi, seperti itu. Jadi saya bingung, ada apa, seperti itu. Terus kemudian waktu selesai ibadah, saya bertemu dengan seseorang. Orang itu saya sudah kenal lama. Roh Kudus langsung berkata, ada sesuatu dengan orang ini. Tapi saya bingung, begitu. Artinya saya belum peka. Saat itu saya baru-baru saja ibaratnya baru-baru dekat dengan Tuhan, sehingga saya belum peka dengan suara Roh Kudus. Jadi saya cuman dalam hati saya bertanya-tanya, apa ini maksudnya? Terus kemudian malamnya waktu mau tidur malam sekitar jam 11:30 begitu, waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Roh Kudus nyatakan lengkap dengan nama, orang itu mengirimkan santet untuk saya. Saat itu saya kaget. Tepat di saat itu saya mendengar suara kucing. Dan suara kucing itu besarnya itu seperti kita sedang menyalakan lagu dengan speaker yang kencang dengan volume tinggi. Jadi suaranya besar sekali. Tapi saya sama sekali tidak tidak berpikir ke arah yang aneh-aneh, karena saya pikir itu mungkin kucing tetangga. Sekalipun suaranya sangat besar, ya saya pikir ya sudahlah, gitu saja. Beberapa hari saya terus merasa tidak enak. Saya sudah mulai perasaan tidak enak seperti itu. Mulai saya rasa ada gangguan seperti itu. Kemudian saat itu anak saya berumur 2 tahun. Jadi saya menyewa jasa baby sister seperti itu. Karena baby sister anak saya ini dia masih single. Makanya kita akrab, kita dekat. Saya biasa nasihati dia, rajin berdoa, baca Alkitab. Kalau saya doa selalu saya ajak sama-sama, seperti itu. Beberapa hari kemudian saya bercerita sama
baby sister anak saya kepada baby sister anak saya tentang apa yang Roh Kudus sampaikan. Ketika saya selesai bercerita, subuhnya orang yang mengirimkan santet ini datang pada baby sister anak saya di dalam roh, dalam dunia roh. Tepat pada saat itu dia kerasukan. Jadi santet yang dikirim ternyata tidak mengenai saya dan keluarga saya, tetapi kena ke baby sister anak saya seperti itu. Jadi dia mulai kerasukan. Mulai awalnya tuh waktu kita pergi, kita keluar rumah, waktu pulang malam, pas waktu berdoa dia mulai kerasukan. Mulai dari situ, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya tidak kenal waktu. Kapanpun dia kerasukan. Sebagai ibu, saya sangat terpukul karena dia kan baby sister anak saya. Dia selalu menjaga anak saya. Di saat dia sedang tidak kerasukan, dia bilang ke saya, tolong jaga baik-baik anak saya. Dia takut jangan sampai di saat dia kerasukan dia melakukan hal yang tidak diinginkan untuk anak saya. Saudara, jujur, orang tua mana, ibu mana yang tidak takut akan hal itu ya. Iman saya sangat tergoncang saat itu. Dan sekalipun saya berdoa, tapi saya tetap takut seperti itu. Karena kapanpun dia bisa kerasukan, saudara. Di saat dia lengah sedikit, melamun sebentar saja, langsung dia kerasukan. Tapi saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kemudian panggil Ibu Gembala yang saya sekarang bergereja di tempatnya. Saya panggil Ibu Gembala untuk datang doa. Karena ipar saya juga dulu pernah datang berdoa pada Ibu Gembala. Jadi saya tahu, saya panggil, waktu datang kita berdoa. Nah, Roh Kudus maksudnya Roh Kudus bukakan semuanya melalui doa Ibu Gembala. Akhirnya terbuka. Saya mulai tahu, oh jadi rupanya ini alasan orang ini santet saya, alasannya apa-apa. Akhirnya saya tahu seperti itu. Dan mengapa sampai kena baby sister anak saya, akhirnya saya mengerti begitu karena Roh Kudus bukakan. Terus kemudian Ibu Gembala berkata pada saya, sudah, kita doa saja, nanti Tuhan yang akan bekerja, jalan Tuhan saja yang akan jadi. Akhirnya sudah saya mulai berdoa. Kebetulan daerah tempat tinggal dari baby sister anak saya ini tidak ada pesawat, jadi harus pakai kapal. Karena itu saya berpikir untuk kirimkan dia kembali pulang ke dulu pada orang tuanya karena keadaannya yang seperti ini. Kemudian saat kita cek kapal, ternyata kapal tidak ada, saudara. Jujur saja, saya belajar untuk menerima semua, meskipun rasanya itu luar biasa sangat berat saat itu. Iman saya sangat tergoncang saat itu. Tapi saya belajar untuk tidak mengeluh. Saya bahkan berdoa pada Tuhan saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa, kehendak Tuhan saja yang jadi. Kalau memang dia masih harus lama tinggal di rumah saya dengan keadaan yang seperti ini, yang terus kerasukan setiap saat, saya tetap mengucap syukur. Itu doa saya. Ternyata baby sister anak saya ini telepon saudaranya, ternyata besok ada kapal. Jadi saya sampaikan, kita kan sudah cek tidak ada kapal di pelabuhan, tapi rupanya itu jalan Tuhan, saudara. Ada kapal, dan kapal terakhir tuh besok. Akhirnya puji Tuhan, dia sendiri minta diri pamit dari saya karena dia merasa tidak enak. Dia terus kerasukan di saat menjaga anak saya. Dia juga takut jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia pamit, kita antar dia ke pelabuhan. Saya sudah jelaskan semua kepada saudaranya. Akhirnya dia berangkat. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Kemudian saya mulai merasakan Roh Kudus bekerja. Jadi saya mulai ibadah ke tempat saya sekarang, gereja saya yang sekarang. Jadi gereja saya sekarang aliran pertobatan. Saya mulai ke situ. Mama saya mulai marah gitu karena saya mulai gereja ke gereja lain, bukan hanya di Katolik saja. Kemudian rumah saya dengan mama itu bersebelahan.
Jadi mama saya selalu datang hampir setiap hari. Marah. Mama saya selalu marah karena dia takut saya pindah agama. Nah, seperti itu. Satu kali suami saya sudah bosan mungkin. Dia sudah lelah mendengar mama saya terus datang marahin saya karena pergi gereja ke tempat lain. Akhirnya suami saya berkata, sudah begini saja. Kamu pagi di gereja saya di Katolik itu 7:30 gereja. Jadi suami saya berkata 7:30 pagi kamu ke gereja Katolik. Pulang dari gereja Katolik jam 9 kamu ke gereja gereja Pertobatan yang saat ini saya sekarang gereja di tempat itu. Nah, suami saya berkata begitu supaya mama saya tidak marah. Saya datang ke gereja Katolik dulu, setelah itu baru saya datang ke gereja Pertobatan. Seperti itu. Kemudian saya berkata pada suami saya tidak bisa jawab iya atau tidak. Saya harus tanya Tuhan dulu. Saya harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Tuhan izinkan atau tidak? Saya bilang begitu pada suami saya. Terus saya mulai berdoa, saudara. Saya mulai berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang baik buat saya? Saya tanya Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan mau kalau saya datang ke gereja Katolik terlebih dahulu pagi, habis itu pulang dari situ baru saya datang ke gereja Pertobatan lagi? Apakah Tuhan mau? Atau seperti apa yang Tuhan mau? Saya bertanya seperti itu pada Tuhan. Saya berdoa dan saya bertanya. Hari pertama, kedua, ketiga belum ada jawaban, saudara. Masuk hari kelima, di saat hari kelima saya berdoa. Di saat saya sedang berdoa, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan Yesus menjawab doa saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku tidak mau, Tuhan tidak mau kalau saya gereja di gereja Katolik terlebih dahulu, baru habis itu saya ke gereja Pertobatan. Tuhan berkata, aku tidak mau kamu ke gereja Katolik dulu. Setelah itu ke gereja aliran Pertobatan. Aku tidak suka kamu gereja di Katolik, karena di dalam gereja Katolik dipenuhi dan patung-patung, dan itu najis di pemandangan mataku. Itu kata Tuhan Yesus untuk saya. Terus Tuhan bicara lagi, Tuhan katakan, kalau kamu pergi ke gereja Katolik terlebih dahulu, setelah itu, setelah pulang baru kamu datang ke gereja Pertobatan, aku tidak akan menerima doamu, walaupun kau berdoa sampai jungkir balik. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan buat saya. Saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi. Sama persis apa yang Tuhan katakan pada saya. Oleh karena itu, setelah Tuhan menjawab, saya langsung ambil keputusan. Saya sampaikan di suami saya, Tuhan sudah jawab doa saya, Tuhan tidak mau saya datang lagi ke gereja Katolik. Dan Tuhan berkata, kalau saya ke sana lagi, Tuhan tidak akan terima doa saya. Meskipun saya berdoa sampai jungkir balik, saudara. Karena di gereja Katolik dipenuhi dengan patung-patung, dan itu najis di pandangan Tuhan. Karena kita tahu sendiri, ada di firman Tuhan, di Keluaran 20 ayat 4, dan juga Ulangan 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apapun itu, meskipun itu berwujud Tuhan sekalipun, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan nyatakan pada saya. Seperti itu. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan. Saya bilang suami saya, Tuhan sudah jawab doa saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya pindah, seperti itu. Oleh karena itu, sampai sekarang akhirnya saya memutuskan untuk saya pindah karena Tuhan sudah jawab doa saya. Berbeda kalau saya tidak bertanya pada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Tapi karena saya bertanya dan Tuhan sudah menjawab, maka saya harus melakukan, saudara. Karena kalau tidak, saya pasti akan kena tulah. Seperti itu, Tuhan pasti marah. Karena itu, saya akhirnya ambil keputusan, saya keluar dari Katolik. Dan saya sekarang di gereja aliran Pertobatan saya yang dulu, Ibu Gembala yang dulu mendoakan saya sampai sekarang, puji Tuhan.
Itu saja kesaksian saya, saudara. Jadi saya tidak mengurangi atau menambahkan apapun yang Tuhan katakan. Jadi dalam kesaksian ini, Roh Kudus suruh saya menyatakan kebenaran. Saya harus menyampaikan kebenaran. Suka atau tidak suka, itu jawaban Tuhan buat saya. Jadi dalam video ini saya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Jujur saudara, saya tidak pernah berpikir untuk membuat itu dalam satu video seperti ini. Tapi Roh Kudus menyuruh saya dan berulang-ulang kali. Akhirnya saya melakukannya. Dulu saya pikir itu cukup pribadi saya saja yang tahu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, kehendak Tuhan yang lain. Dan Tuhan sendiri berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanku bukanlah jalanmu. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Saya menyampaikan kesaksian ini, dan ini kebenaran. Jadi siapapun yang menonton video ini, saya percaya bukan kebetulan, karena saya berdoa sungguh, saya bergumul untuk video ini, saudara. Saya percaya ketika saudara nonton video ini, bukan kebetulan. Roh Kudus bekerja agar saudara mulai melihat kebenaran, agar saudara mulai mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu? Yaitu di Alkitab. Firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena firman Allah itu hidup. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah, cahaya kemuliaan Allah, pedang roh bagi roh, jiwa, tubuh kita semua. Itu bukan saya yang berbicara, saudara. Itu ada di firman Tuhan. Karena itu saya berdoa melalui video ini, saudara-saudara saya, keluarga boleh mengetahui kebenaran ini. Dan apapun reaksinya, saya berharap Roh Kudus berkarya. Kita harus mencari kebenaran. Hanya satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara semua, kita mulai rajin baca firman. Setiap hari harus baca firman, saudara. Setiap hari harus baca firman. Karena firman itu hidup, Yesus. Jadi setiap hari kita berdialog sama Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus berikan hikmat, kita akan dituntun Tuhan. Kita baca, oh kita mengerti. Karena firman itu Yesus sendiri yang berbicara, sehingga kita bisa berdialog dengan Tuhan di saat kita membaca firman. Dan ketika kita baca firman, kita akan mengetahui banyak hal, saudara, yang tidak pernah kita mengerti. Ketika kita mulai rajin membaca firman, Tuhan akan bukakan lebih dan lebih lagi. Hikmat dunia tidak bisa dibandingkan dengan hikmat dari Tuhan. Yesus Kristus itu firman Allah yang hidup. Baik, terima kasih banyak, saudara. Saya bersyukur Tuhan boleh tuntun pimpin dalam video ini. Saya berdoa siapapun saudara yang menontonnya, saudara diberkati dan saudara mulai mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu firman Allah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih saudara yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya.